Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pasangan bakal calon wali kota Semarang, Yoyok Sukawi, Joko Santoso, dan Agustina Wilujeng Iswar Aminuddin menjalani tes kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Seorang muncikari menjual gadis di bawah umur lewat aplikasi kencan. Korban miras oplos pewangi baju di Kabupaten Magelang bertambah 1 orang sehingga total 3 orang. Seorang pria yang diduga sebagai muncikari di Salatiga ditangkap polisi karena menjual gadis di bawah umur melalui aplikasi micet. Modus tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban dengan iming-iming mendapat gaji bulanan dan tempat tinggal. Inilah DS, warga Taman Sari, Jakarta yang diduga menjual gadis di bawah umur kepada pria hidung belang melalui aplikasi micet. DS ditangkap di Salatiga pada 25 Agustus lalu setelah menjual gadis berumur 16 tahun asal Wonogiri di salah satu hotel. DS dan korban merupakan tetangga saat kos di wilayah Surakarta. Untuk menarik minat korban datang ke Salatiga, DS menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji bulanan dan tempat tinggal. Korban akhirnya pun bersedia bekerja di Salatiga. Saudara DS yang diduga sebagai pelaku ini kita tangkap dan kita ambil keterangan, memang betul mengakui bahwa tindakan yang bersangkutan istilahnya telah menawarkan seorang perempuan yang setelah dicek ternyata masih di bawah umur. DS menjadi muncikari sejak 15 Agustus 2024. Dalam satu hari korban bisa melayani 3 tamu. 300.000. Kalau kamu sendiri dapat berapa? 50.000 per tamu, Pak. Per tamu. Sejak kapan itu? Sudah berapa kali? Kalau ini dari tanggal 15 Agustus kemarin, Pak. Baru dari tanggal 15 Agustus kemarin. Kamu menawarkannya via apa? Aplikasi micet, Pak. Atas perbuatannya, DS dijerat pasal perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Kini penjara 10 tahun menanti tersangka. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Seorang pria tertangkap basah saat akan membawa kabur motor yang terparkir di halaman masjid daerah Cilacap. Bahkan pelaku mengelabuhi petugas dengan memakai seragam SPBU yang juga merupakan hasil curian. Setelah memantau kondisi sekitar, pria ini langsung menaiki salah satu motor dengan maksud hendak mencuri. Namun akhirnya tertangkap basah pemilik kendaraan. Tanpa perlawanan, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi. Pencurian ini terjadi di parkiran samping masjid yang ada di alun-alun Wanareja, Cilacap. Setelah diserahkan ke polisi, pelaku mengaku sebelumnya telah mencuri motor dan disimpan di parkiran sebuah SPBU. Pelaku yang bergerak seorang diri ini melancarkan aksinya dengan mengganti pakaian, memakai seragam pegawai SPBU yang juga hasil curian. Nah, setelah mencek ke sana, bahwa ada kemiripan antara CCTV yang ada di depan masjid sama yang di Indomaret. Makanya anggota kami setelah itu mengecek ke sana, sini ada salah satu kendaraan yang dicurigai. Makanya dia minta ke CCTV Indomaret, ternyata ada orang tersangka yang disangkakan itu masuk ke situ. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Wanareja dan terancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Pesta minuman keras oplosan yang dicampur pewangi baju di Kabupaten Magelang kembali menelan korban. Salah satu korban yang dirawat meninggal dunia, sehingga total korban menjadi 3 orang tewas dan 2 masih dirawat. Pesta minuman keras oplosan yang dicampur dengan parfum pewangi baju kembali menelan korban jiwa. Korban ketiga berinisial WY berusia 25 tahun meninggal dunia pada 25 Agustus lalu setelah pulang ke rumah usai dirawat selama 4 hari di rumah sakit. Menginginkan untuk dipulang paksa, jadi sekitar jam 2 lebih dibawa pulang, kemudian setelah sekitar 1 jam oleh
bidan desa Parimono dinyatakan meninggal dunia. Untuk total keseluruhan Untuk total keseluruhan berarti tiga orang meninggal dunia, yang 2 masih dirawat di RSU Munthilan. Untuk penyelidikan kasus ini, Dan? Untuk penyelidikan ini dari Polres Magelang, unit reskrim Polres Magelang masih dalam penyelidikan. Untuk menghindari hal serupa kembali terjadi, warga meminta pihak desa untuk menggelar edukasi untuk anak muda di desa setempat terkait bahaya miras oplosan. Juga udah koordinasi sama Pak Lurah untuk membuat acara untuk warga desa Parimono, khususnya generasi muda, semacam pembekalan atau pendampingan gitu dari kepolisian atau pihak-pihak terkait untuk mengedukasi mereka tentang bahaya miras. Sebelumnya, 5 pemuda desa Panaromo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang menenggak miras oplosan yang dicampur parfum pewangi baju. 3 korban meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.